Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari adim, amma ba'du. Bapak dan jamaah yang hadir hari ini, pertama saya mohon maaf, ini suara lagi agak kurang sehat. Inden kemarin di Palembang 5 hari, jadi baru pulang malam, ya alhamdulillah. Jadi agak sedikit parau ya, tapi tidak mengurangi kegantengan saya insyaallah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hikmah ketiga ya. Saya ambil kitab Al-Hikam biar berurut kajiannya. Jadi tiap ketemu saya ada urutan kajian. Nanti judulnya nanti dikasih. Kemarin lupa ngasih judul ya. Insya Allah setiap babnya nanti ada judul ya, insya Allah. Kitab Hikam ini kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah, dan kemarin sudah saya sampaikan bab sebelumnya. Ini mengandung hikmah tauhid yang tinggi ya, kemudian kita paparkan dengan bahasa kita, insya Allah ya. Kalau bahasa kitabnya agak repot, saya aja kerepotan ya. Nah, kita paparkan dengan pemaparan bahasa kita, insya Allah kita sampaikan insya Allah ya. Saya sawaikul himam la tahriku aswara al-aqdar. Menggebunya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Nah, ini pasalnya ya. Nah, bagaimana uraiannya? Bagaimana kuat dan kencangnya keinginan kita tidak akan mampu menembus benteng takdir. Jadi kalau kita pahami dalam kehidupan ini ada yang paling kuat, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia kan hanya diperintahkan untuk berikhtiar. Seperti hari ini sebetulnya malam saya suaranya sudah hampir habis ya. Nah, tapi saya ikhtiar malam minum obat, tidur lebih awal ya. Alhamdulillah sekarang masih ada suaranya, karena Allah takdirkan saya harus kumpul di sini. Dan kalau tidak ada takdir Allah kumpul di sini, mungkin suara saya masih belum terdengar. Gitu nggak jelas ya. Takdirnya itu aja. Yang kedua mungkin ada gorengan ya. Nah, saya nggak akan ikut karena nanti gorengan menambah takdir saya kurang bagus misalnya gitu ya. Tapi kalau dibungkus lebih bagus ya, insya Allah. Tergantung takdir juga ya. Kalau kebagian dibungkus, kalau tidak ya alhamdulillah ya. Kemudian sawaikul himam bisa ditafsirkan atau dimaksud dengan kuatnya keinginan, kuatul azimah, keinginan yang kuat menimbulkan beberapa hal. Nah, jadi kalau keinginan kuat maka akan menimbulkan beberapa hal. Misalnya Bapak ingin memperbaiki rumah, apa kira-kira yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan apa kira-kira Pak? Cari pulus. Nah, itu namanya. Yang pertama adalah al-kasab atau usaha. Nah, kalau ada keinginan yang kuat maka muncul kasab atau usaha. Yang pertama. Karena usaha itu muncul dari keinginan yang kuat dalam hal dunia atau urusan akhirat. Contoh, saya ingin akhir hayat saya husnul khotimah. Ya karena umur saya misalnya sudah ubannya lebih banyak daripada yang lain, udah meninggalkan dunia hitam, putih semua, maka ingin husnul khotimah. Maka kita berikhtiar dengan keinginan itu untuk apa? Ibadahnya dijaga, ya, ke masjid tidak telat,
Ya, meskipun telat tidak melebihi imam lah gitu ya. Maksudnya imam udah pulang dia baru datang. Jadi karena keinginan dia untuk menjadi soleh, keinginan husnul khotimah, maka dia berusaha sekuat tenaganya mendapatkan amalan-amalan akhirat. Ada juga orang yang urusan dunia, aduh dari dulu motor mulu nih, pengen naik mobil, pengen punya mobil, berikhtiar, usaha dia, mulai ngirit ya, sampai sedekah pun diirit, makan ngirit gitu ya. Begitu punya mobil maut, misalnya karena makannya telat ya. Ya itu juga usaha punya mobil punya, tapi manfaatnya tidak ada. Maka kalau punya keinginan, dia berusaha untuk mencapai target dengan ikhtiarnya. Bapak ingin nasib kita tidak sama dengan anak kita, kemudian Bapak sekolahkan anak-anak kita ke tempat yang lebih baik ya. Ikhtiar kita cari uang, dia sekolah. Kalau dulu kita usia SD, baca Quran juga belum bisa, ngedoa aja nggak bisa, sholat juga nggak jelas. Nah kita sekolahkan anak itu di lingkungan sekolah yang memiliki kemampuan mendidik anak-anak kita. Berapapun bayarnya dibayar. Kenapa? Karena kita ingin punya keinginan anak kita lebih baik pendidikan agamanya daripada kita. Itu salah satunya. Jauh di jugjug, anggang di teang bahasa Sundanya. Yang jelas kita punya keinginan anak kita ini tidak lebih buruk pendidikan agamanya dari kita. Jadi jangan menyampaikan bapak mah susah dulu, sudah kamu juga harus susah. Atau itu mah bukan orang tua ya, itu mah siapa nggak tahu ya. Yang jelas perkara pertama adalah kasab, usaha. Bagaimana ketika dia ingin jadi imam sholat? Maka pertama dia mungkin menghafal surat-surat pendek minimum, ya minimum. Yang kedua dia mendengarkan imam-imam Mekah biar mirip-mirip, ya biar mirip. Minimum mirip, ya awalnya mirip, akhirnya nggak tahu. Ya yang jelas dia berusaha datang ke masjid lebih dulu, ngobrol sama ustadznya. Tes saya dong jadi imam. Wah mulai bacaannya karena punya keinginan suatu waktu imam tidak datang dia siap di depan. Kan sekarang begitu, kayak orang berjanggot begini kan berangkat ke Bandung misalnya, di rest area maghrib wudhu masuk masjid, pas mau maghrib itu qomat ternyata imam belum datang. Pasti muadzin bilang, Pak bapak aja, kenapa saya janggotan? Nah itu ya, gara-gara janggotan suruh jadi imam. Maka ketika dia berjanggut, berusaha saya siap jadi imam. Nah itu salah satunya. Misalnya ya, makanya saya nggak janggotan. Tadi suruh jadi imam, jawabannya nggak ada janggot gitu ya. Udah nggak ada hubungannya. Lagi serak, mohon maaf Pak Ustadz tadi ya. Yang kedua apa kira-kira? Yang kedua supaya kita berhasil dari keinginan tuh. Tadi usaha, yang kedua doa. Nah ini doa ini. Jadi Imam Ibnu Athaillah menguraikan jika seseorang punya keinginan kuat, maka yang pertama tuh ikhtiar atau kasab atau usaha. Yang keduanya doa. Berdoa, ya Allah, jika nasibku saat ini seperti ini, maka berikanlah kebaikan kepada anak keturunanku. Jika aku belum bisa mencapai ilmumu yang baik, maka beri ilmu kepada anak cucuku. Jika aku belum bisa menggapai keinginanku dalam urusan dunia, berikan dunia kepada mereka ya Allah, kepada anak cucuku. Itu doa, boleh ya. Bapak punya target apa tidak tercapai, doa, minta target itu dicapai oleh anak-anak. Ya Allah, saya tidak bisa hafal Quran karena saya baca juga susah, maka berikan hafalan itu kepada anak cucuku. Itu salah satunya, boleh minta begitu. Itu salah satunya doa. Sehingga Bapak akan berikhtiar. Tadi sambung dengan doa, malamnya sujud doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satunya yang harus kita pahami. Yang ketiga, yang ketiga ini memang agak
pemaparan ya, namanya tawajuh. Tawajuh itu kalau bahasa Sundanya apa, bahasa itunya wasilah. Tawajuh itu ada dua. Jika disampaikan jika tawajuh itu dilakukan oleh orang-orang soleh, maka disebut karomah. Tapi jika dilakukan atau dikerjakan oleh orang yang tidak baik, itu disebut istijran. Oh, tawajuh itu ya. Contoh misalnya dulu di Darut Tauhid di Agim itu ada namanya Ki Burhan, orang soleh. Wajahnya itu Masya Allah, bercahaya, amal ibadahnya luar biasa. Suatu ketika waktu AA itu mau membangun pondok, itu kan masih ngontrak. Datang beliau membawa buah mangga ya. Terus beliau bilang waktu ngumpul AA dan teman-temannya, itu bilang, Gim katanya, ini apa? Gitu. Ini buah, ya memang buah mangga itu. Ini mangga. Kata beliau, bukan, ini emas gitu. Karena yang bicara itu orang soleh, ya. Tadinya buah gitu, ditutup tangannya, dibuka, jadi emas. Kemudian dikasihkan. Ini Darut Tauhid akan jadi Darut Duit, katanya begitu. Itu salah satunya. Tawajuh, orang soleh, bukan sihir. Ya. Kalau kita kan sekarang disebutnya sihir, ya. Nyimpan uang 500 rupiah, ditutup pakai kopiah, diangkat jadi gope. Nah, itu salah satunya sihir, ya. Masukin ke kopiah, dicabut jadi gope. Nah, itu ya, uang 500 itu. Uang 10.000 ditutup jadi ceban. Nah, itu salah satunya. Nah, itu sihir ya. Jadi tawajuh, orang yang berilmu, yang Allah hadirkan ilmunya itu dengan doanya, langsung Allah kabulkan. Namanya tawajuh. Dan itu ketika itu emas itu disimpan, kemudian kalau punya kesulitan, jual buat ngebangun pondok. Dibawa, ternyata 1 kilo lebih itu emas itu. Ya. Dan dari jual, laku. Ya, dan gak ada yang komplain sampai sekarang. Ya. Nggak jadi manggah lagi, enggak. Nah itu tuh namanya tawajuh ya. Masya Allah, kita mah mungkin belum mencapai ke derajat itu ya. Paling ibu-ibu di rumah bisa beras disulap jadi nasi. Nah itu lebih tawajuh juga itu, jadi nasi gitu. Tapi belum ngejetrek mah nggak jadi. Kata si bapak, udah jadi belum ngejetrek. Nah itu belum berarti. Ya itu salah satu. Itu mah bukan tawajuh, itu proses ya, beda lagi. Nah kemudian kalau jatuhnya pada orang yang soleh disebut tawajuh, tapi kalau karomah, tapi kalau jatuhnya pada orang fasik disebut istijran. Contoh, maaf, sekarang banyak pengganaan uang. Ya, ada teman saya kemarin mengeluh, datang silaturahim, salah satu keluhannya adalah dia menggadaikan mobil 100 juta karena diajak temannya untuk mengambil uang di pintu tol Cileunyi ya. 100 juta itu dibelikan kambing sama ikan sedekah ke pesantren. Dia beli kambingnya, dia beli ikannya, dia keliling sedekah ke pesantren. Diambillah uang itu di pintu tol Cileunyi, 1 box isinya 5 miliar. Nah udah dibawa tuh duit itu 5 miliar, dibawa tuh ke rumahnya. Nah sampai di rumahnya ada syarat tidak boleh dibuka selama 1 bulan ya. Itu katanya kalau sebelum 1 bulan itu nggak tahu apa. Ada ustadz datang, kata ustadznya, coba lihat itu uang. Dibuka uang gepokan 100 ribuan. Ambil 1, kata ustadz ini. Buat apa Pak Ustadz? Ya ambil aja 1 ya. Kemudian 1 gepok diambil, mungkin 5 juta ya. Diambil, coba kamu berdiri membelakangi ya. Kemudian lemparkan ke belakang.
Jika ini uang asli akan jadi uang tetap, jika uang ini sihir akan jadi bentuk lain. Dilemparkan, itu begitu dilempar itu jadi daun-daun kering. Pas dibuka boxnya kering semua daun, menangis dia tuh. Mobilnya sekarang di orang nggak ketebus, duitnya jadi daun kering. Dan orang yang nukernya udah ketahu kemana. Tuh dia datang ke saya nangis-nangis, Ustadz, saya punya musibah. Musibah apa? Begini-begini. Kalau kamu ikhlas nggak jadi musibah. Kenapa? Kan udah beli ikan sama kambing buat pesantren. Dia bilang, kalau tahu gitu mah pesantren sebelah rumah aja, Ustadz, katanya. Ngapain saya harus lari-lari ke Cirata pesantrennya? Ya, itu karena keinginan sesuatu yang kemudian jadi ada nilai tawajuh tadi itu, datang kepada orang yang salah, dimanfaatkan, kemudian menjadi istijrat, ya, ujung-ujungnya jadi syirik, memperlakukan sesuatu yang tidak baik. Maka mohon maaf nih Bapak Ibu, ya, mungkin ada yang kedengaran sekarang orang menggandakan duit, ya, mending menggandakan pahala mah datang ke masjid pakai QRIS, tuh ada di situ QRISnya, tek, insya Allah itu mah jelas pahalanya buat kita, ya. Begitu di QRIS belum diisi, ya, atau keisi lupa harusnya 5.000 jadi 500.000, klik begitu meninggal kita 500.000 pahalanya, padahal belum nyampe tuh QRISnya, ya. Itu menggandakan namanya. Kenapa? Karena dapat pahala berlipat. Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah yang dinafkahkan bagaikan menanam 1 butir, Allah tumbuhkan 7 bulir, dari tiap bulir Allah jadikan 100 biji, 700 kali lipat. Ya, karpet ini kalau bisa jangan terima sumbangan dari luar, ya. Sumbangan kita, per meternya kita. Kenapa? Supaya ketika kita sujud mengalir pahalanya kepada kita. Kalau karpet ini dikasih oleh PT, misalnya dari PT BNR ngasih karpet full, bahagia kita, diumumkan setiap sholat ngalir pahalanya ke mereka, ya. Terus kita bagian apa? Bagian ngirimin doang, ya, betul nggak? Halo, bangga karpetnya baru dikirim dari Arab Saudi, orang Arab bahagia, dia nggak lihat karpetnya, kita sujud, karpet ini pahalanya ngalir ke sana semua. Terus pahala kita apa? Nggak kebagian. Maka kalau ada karpet masih kurang, ukur seorang 100.000 kali berapa, kelihatan karpetnya penuh lagi, betul nggak? Setiap orang sujud mengalir pahalanya untuk kita. Ayo karpet, tapi ada ya karpetnya ya? Ada, digulung ya? Iya, iya. Nanti ada bangunan madrasah di mana mau bikin, kita ngapain ke orang lain? Rugi. Jangan, biar nanti saya kirim proposal ke PT Anu atau PT yang dapat pahala. Kita hanya ngebangun doang, kita hanya ngeliatin doang, kan rugi. Itu kalau bisa begitu, insya Allah berkahnya untuk kita, maksudnya begitu, ya. Kemudian ada 3 macam tersebut, usaha, doa, dan tawajuh merupakan kekuatan cita-cita pada hati kita. Tetapi kekuatan itu tidak akan terwujud jika terbentur dengan takdir. Nah, takdir itu pula yang berhubungan dengan semua itu, kekuatan. Ada teman saya di Jakarta itu pemilik tambang, ya. Dulunya dia trading itu hanya ngurusin ini barang orang, ini pembeli. Dia juga nggak tahu barangnya, nggak lihat, cuman teleponan doang. Nyambung tradingnya, untung. Diajak ke tambang, dia simpen saham beberapa, kemudian dia bilang, saya punya teman-teman yang bisa ngegarap kontraktor tambang. Akhirnya dia kumpulin tuh teman-temannya menggarap. Ternyata temannya itu mengkuasakan ke dia. Sekarang apa yang terjadi? Dia pemilik tambang, ya, dengan konsesinya yang luar biasa. Semua usaha-usaha di bawahnya itu bersamanya sekarang. Kenapa? Karena punya keinginan kuat. Makanya kalau kita jadi mediator, jangan mau jadi mediator terus, harus jadi owner, kan istilahnya begitu, ya. Tapi mediator tidak pasti untung, ya, karena berebut, bertengkar, akhirnya untung saya tidak ikutan, nah gitu salah satunya, ya, sehingga untung terus dia mediator itu. Makanya juga banyak mediator yang bukan gagal, belum beruntung,
bilang aja belum takdirnya gitu ya, padahal mah memang tidak beruntung ya. Kemudian semuanya itu tidak akan berhasil kalau bertentangan dengan takdir tadi. Usaha kita merupakan cita-cita yang kuat. Jadi orang begitu usaha dijalankan, bahkan buka cabang di mana-mana, tapi kalau takdirnya miskin ya miskin. Ya. Makanya lebih baik kalau banyak orang buka cabang usaha, nah cabang usaha di mana-mana, dia mengatakan ini cabang saya banyak, tapi lupa ibadah kepada Allah. Ya, nah, ini bahaya juga. Sehingga ditakdirkan oleh Allah itu tadi jadi istijrad, jadi bukan rezeki buat dia. Istijrad, kenapa? Buka cabang sana, buka cabang sini, tapi dia sholat kelewat terus, maka namanya istijrad. Diberi tetapi bahasa Sundanya nyungkun. Ya, ada orang tuh usahanya hebat sekarang, oh mobilnya banyak depan rumahnya, tapi ke masjidnya nggak kelihatan, sholat juga dia lupa, maka namanya istijrad. Nah, makanya kalaupun kita ingin rezeki yang banyak, kemudian soleh, itu ya jadi berkah rezekinya. Kemudian doa siang dan malam, berdoa misalnya untuk merubah semua takdirnya, tapi karena dia belum mendapat takdirnya, maka tidak akan berhasil takdir itu. Tetapi dia tidak rugi. Kenapa? Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau belum takdirnya dia mendapatkan, dengan doanya dia dapat pahala ibadahnya. Nah, itu tuh yang penting tuh. Doa Bapak siang dan malam, tapi takdir itu belum nyampe juga ke kita, maka jangan merasa rugi karena doanya saja ibadah. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan itu malaikat datang kepada Allah, ya Allah tuh lihat si fulan itu siang dan malam berdoa kepadamu sampai menangis. Dia ingin disehatkan olehmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, jangan kau urusanku. Jangan kau urus urusanku. Dia itu berdoa dan aku belum kabulkan karena aku senang mendengar doa dia. Tuh, subhanallah. Jadi kalau Bapak berdoa belum juga dikabulkan, Allah suka dengan doa kita. Makanya jangan putus berdoa. Doa minta ganteng itu mah mustahil ya, karena memang takdirnya sudah seperti itu ya, minta ganteng doanya misalnya ya, nah, misal. Tapi kalau doa minta kaya, insya Allah dikasih kekayaan itu, kecuali kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur Pak, sehebat apapun rumahnya, sebanyak apapun kendaraannya, tetap aja miskin. Kenapa? Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, orang kaya bukan orang yang banyak dunianya, tapi orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah kepadanya. Dan orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Oh, jadi bukan urusan dunianya sekarang mah, ya, tapi urusan hati. Saya punya jamaah di komplek Unilever Jakarta. Itu, Pak, rumahnya 4 lantai. Kolam renangnya gede. Saya pernah ke sana. Garasinya kayak kebun binatang, ada kijang, ada jaguar, ada panter, ada kuda, ya, kebun binatang. Tapi cairan lututnya mudah mengering. Jadi lutut ini Pak kalau udah bengkok, ya, bengkok begini nih, anggap ini lutut bengkok, mau lurus disuntik 2,5 juta, terus lurus, udah lurus nggak bisa balik, ya. Jadi kalau mau bengkok lagi disuntik lagi, gitu lagi. Subhanallah tuh. Kayak rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi lututnya mudah mengering. Kira-kira Bapak sanggup nggak tuh? Kalau 10 kali disuntik itu, 10 kali bengkok lurus berapa Pak? 25 juta. Sanggup nggak Pak sehari 25 juta? Sanggup nggak? Kayak rumahnya mewah, ya. Kalau hanya dunia yang dicari, itu Allah ambil saja nikmatnya satu lutut, udah nggak bisa apa-apa. Maka mumpung sehat sekarang, naik turun tangga masih enak, sujud ruku masih enak, sok sempurnakan supaya jangan sampai rezeki yang diberi itu jadi istijrad, ya. Maka harus jadi berkah buat kita. Penuhi ibadah kepada Allah. Tiap waktunya jangan tinggalkan. Karena kalau Allah mau ambil, Pak,
Ya, jangankan itu. Ini suara saya aja. Ini kan sumber energi saya di suara. Suara saya begini aja berat sebetulnya menurut saya. Tapi karena itulah, maka jangan sampai Bapak dan Ibu misalnya merasa bahwa saya sudah diberi kekayaan oleh Allah. Wah, tinggal apa nih? Saya harus nyari lagi kekayaan yang lain. Hati-hati. Satu jenis penyakit saja bisa merontokkan semua urusan dunia kita. Cancer misalnya, rumah bisa dijual, mobil bisa dijual, rumah tangga bisa berantakan kalau kurang iman kepada Allah. Maka bukan dunianya, ya. Ikhtiar dan usaha tadi atau doa dan usaha tadi harus jadi jalan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketiganya ini tidak berhasil? Kemudian la yahamulu kullu minha disebutkan di sini li'annama min jumlatin asbab, karena itu usaha, doa dan tawajuh termasuk sebab, bukan inti. Yang inti mah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hanya sebab. Maka wal asbab la ta'asir, sebab itu tidak memberi bekas. Kemudian kalau sebab itu tidak memberi bekas, apa gunanya dari sisi yang lain? Sebab itu bisa disebut dengan khodam atau pembantu. Sebab itu hanya khodam atau pembantu. Ya, Bapak bangun pagi, pasang alarm, ya, alarm jam 3 karena mau tahajud, bunyi jam 3, Bapak bangun. Bagi orang yang niatnya kuat dengan tahajud, itu bangun, matikan alarm, ambil air wudhu, sholat tahajud. Tapi bagi yang niatnya kurang kuat, alarm Bapak bangun, dimatikan, lihat jam, jam 4 juga masih bisa, tidur lagi. Tahu-tahu azan subuh, nah itu tahajud. Dan dia punya dalil, niatnya sudah dicatat. Niat yang mana? Di pareman alarmnya juga. Kan begitu tuh. Katanya niat baik sudah dicatat. Iya dicatat, tapi dimatikan alarmnya, bapaknya tidur lagi. Niat yang mana? Ya harus jelas ini. Jangan sampai cukup niat aja alhamdulillah. Iya, tidak dilakukan tidak bisa. Maka disebut dengan asbab. Nah, sebab itu adalah bagian daripada, kalau bahasa Arabnya wasilah, ya, mendatangkan wasilah. Karena itu orang-orang yang melakukan 3 hal tadi, dia akan menjadikan 3 hal itu sebagai pembantunya untuk mendapatkan kekuatan yang menjurus kepada datangnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh, ya. Kita lihat misalnya Ashabul Kahfi dulu, ya, dia berikhtiar menghindari kerusakan akhlak di wilayahnya. Kemudian dia naik ke sebuah bukit, masuk ke dalam gua, berikhtiar supaya tidak ditemukan oleh mereka, sehingga mereka malah tidak beriman kepada Allah. Mereka menjaga imannya, dia bersembunyi di dalam gua. Allah tidurkan mereka selama 360 hari ditambah 9 hari. Ya, ditidurkan oleh Allah. Tidur sepanjang itu, Masya Allah. Karena apa? Keinginan kuat dia supaya dia tidak lepas imannya kepada Allah. Akhirnya Allah jadikan Ashabul Kahfi itu sebagai contoh buat kita. Nah, wasilahnya dia datang ke gua, bersembunyi di balik gua itu supaya apa? Tidak menjadi imannya rontok. Ya, itu salah satunya. Kalau sekarang mah alhamdulillah Pak, saya didatangin teman saya, Ustadz juga kemarin datang ke rumah silaturahim, Pak Ustadz, Kang katanya ke saya tuh, ya kenapa? Sekali-kali orang karaoke yuk, itu alhamdulillah itu ajakannya. Dia bilang ada karaoke naon wae, itu kan, ayo karaoke lah yuk. Saya siapin kamarnya VIP, dia bilang karaokean. Subhanallah, sekarang mah modernisasi, ya. Ustadz juga ngajakna karaoke. Saya bilang ayolah karaoke di kamar saya aja gitu. Ternyata Ustadz juga ada pikiran, atau orang lain ngaji terus katanya Ustadz nggak kebagian karaoke, gitu ya. Ayo wahai model gitu. Tapi kan ketika kita mendengar bahasa karaoke, kita sudah miring. Padahal belum tentu
ya karaoke itu miring, ya bisa jadi itu hiburan sesaat yang mungkin orang tidak paham. Makanya akhirnya saya buatkan tempat karaoke di kamar saya, ya saya setel sendiri lagunya, lagu Antasalam, ya lagu Assalamualaikum, ya Hanana, ya pokoknya mah supaya apa? Ternyata butuh refreshing kita itu. Hanya kadang-kadang itu refreshing itu harusnya ya menjadikan kita itu hiburan semata saja. Jangan terlalu akhirnya lupa kepada yang lain. Ya, semalam anak santri kami ya itu ikut pengajian di Jakarta, dites hafalan Quran. Dites hafalan Quran. Setelah dites hafalan Quran, dia nggak nyangka yang ngetesnya itu kan Syekh. Orang yang ngundang itu orang kaya. Dia bilang, siapa tadi yang hafalannya bagus? Ini, subhanallah Pak, Desember ini nanti dia harus menghatamkan sampai 30 juz karena itu sudah 28 dan disiapkan hadiah umroh. Tuh, subhanallah. Jadi wasilahnya dia belajar Al-Quran. Mungkin di hatinya dia sudah punya niat umroh. Takdirnya sudah diatur oleh Allah. Jalannya lewat hataman, hafalan Al-Quran. Nah, itu ya. Kalau kita, alhamdulillah, mau umroh, ya mau haji, kita punya wasilah. Dulu nggak? Kata ustadznya, baca Yasin 300 kali dalam 1 minggu. Wah, dia ikhtiar. Gak nyampe, ustadz, berat juga. Kalau ustadznya, kalau gitu Al-Waqi'ah 30 kali dalam 1 malam. Begitu besoknya, Ustadz susah juga ternyata. Baca Fatihah 100.000 kali dalam 1 malam. Berat. Kalau gitu kata Ustadz, bawa surat tanah ke sini 300 meter saya jualin. Insya Allah berangkat secepatnya. Nah itu namanya juga ikhtiar. Ya, kalau ikhtiar yang lain mentok, ya ikhtiar yang normal aja gitu ya. Kemudian jadi yang termasuk sebab itu apa saja tadi? Usaha, doa, dan tawajuh. Oleh karena itu banyak usaha, doa, dan tawajuh tidak berhasil karena bertentangan dengan takdir. Dah bahwa usaha manusia terbagi menjadi 4 golongan. Nah ini ya. Jadi kalau baca kitab hikamah harus sampai tuntas. Kalau enggak, kalau gitu mah Pak, cicing we di imahnya kumaha takdir atau beda deui ya. Yang pertama, ada orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah dan dia yakin juga rezeki itu dari usahanya, maka dia termasuk syirik. Dia yakin usaha itu dari Allah, rezeki itu dari Allah, tapi dia juga yakin dengan usahanya, maka ini tidak boleh, termasuk syirik. Ini dalam kitab ini ya. Misalnya rezeki itu dari Allah, tapi kalau saya tidak usaha tidak akan dapat. Nah itu juga tidak boleh tuh. Itu termasuk syirik. Ya. Kalau bukan usaha saya nggak bisa begini. Misalnya, Pak, alhamdulillah ya rumahnya dibangun. Ya, saya kan usaha siang dan malam. Kalau saya nggak usaha nggak dapat rumah ini. Nah itu tuh, itu nggak boleh. Itu jadi syirik. Ya, rezeki mah tetap dari Allah. Misalnya dibilang. Tapi kan kalau saya nggak usaha nggak jadi begini. Ya itu salah satunya dalam kitab ini disebutkan jika dia yakin dengan rezeki dari Allah tapi dia meyakini pula tanpa usaha dia tidak akan dapat, maka dia syirik. Ya, jadi harus semuanya ini anugerah Allah. Itu harus bahasanya begitu. Jangan kalau bukan saya yang usaha, wah nggak akan dapat yang begini. Nah itu tidak boleh. Itu bisa jadi syirik. Yang kedua. Yang kedua, orang yang melihat rezeki dari Allah tapi dia tidak meyakini bagian atau jatahnya, maka itu disebut munafik. Ya. Gimana Pak? Dapat kemarin? Dapat sih. Ya, tapi tidak sesuai lah dengan pengorbanan. Itu tuh munafik dia. Ya. Ada pula dapat Pak kemarin. Sebetulnya sih hanya segitu doang. Itu munafik. Diberi tapi dia
meninggalkan rasa syukur kepada Allah. Itu tidak boleh, munafik jadinya. Ya, maka apapun yang didapat harus disyukuri. Kemudian yang ketiga, orang yang mengiktikadkan bahwa rezeki itu dari Allah, tapi dia tidak mohon maaf nih tetapi dia menggunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang disebut fasik. Ya, dapat rezeki tapi untuk maksiat. Dia yakin rezekinya dari Allah, tapi dia pakai maksiat, maka ini orang fasik. Ya. Jadi yang pertama tadi, orang yakin rezeki dari Allah, tetapi dia juga meyakini usaha itulah yang membuat datangnya rezeki, maka dia syirik. Yang kedua, dia yakin rezeki itu dari Allah, tetapi apa tadi? Ya, dia tidak bersyukur atas nikmatnya Allah itu. Ya, maka dia disebut munafik. Dan yang ketiga, orang yang yakin rezeki dari Allah, tapi dia tidak atau menggunakannya untuk maksiat, maka disebut fasik. Dan di golongan yang keempat, orang yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa rezeki dari Allah, kemudian dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah, maka itulah orang yang memiliki rezeki yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut orang yang beriman. Ya, iman kepada Allah dan dia menggunakan hasil atau rezeki Allah dari Allah itu untuk beribadah kepadanya. Itu ada 4 golongan dari hasil tadi itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah kamu beriman pada Allah, beriman pada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Qada dan qadar itu ada 2. Yang pertama khairihi, yang baik. Yang kedua wasyarihi, yang buruk. Itu harus diimani dua-duanya. Ya, begitu. Para ulama menjelaskan bahwa kita beriman pada takdir itu terdiri dari 4 hal. Nah, ini kita udah menjurus kepada ujung. Mohon maaf Pak, ini bahasannya masih panjang. Kalau kita buka itu mungkin untuk 2 hari lagi, ya. Tapi kita selesaikan hari ini, insya Allah. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuku'al asyaha tabkan lil millahi ajali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman apapun kejadian ini sesuai dengan ilmu Allah, ketetapan ajali. Nah, itu salah satunya. Wajib beriman dan meyakini semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kenapa saya duduk di sini, ya? Kenapa saya tidak duduk di sana? Ini kalau bahasa iman, Pak. Itu hafal kita bahwa Allah di dalam Lauhul Mahfuz sudah mencatat bahwa Dadang akan duduk di sini, Bapak akan duduk di sana. Padahal mungkin tadi Bapak inginnya nyender di sana, misalnya ya. Tapi kenapa di sana? Karena udah takdirnya, sudah ada tulisannya, ada catatannya. Saya beli rumah di BNR, ya. Ini ceritanya sedikit. Jadi waktu istri saya hamil dulu, rumah saya di Yasmin. Saya bilang ke istri saya, kalau mama hamil, ya, Bapak beliin rumah di BNR yang gede. Padahal saya belum pegang uang, Pak. Hanya saya ingin supaya istri saya hamil, ada najar. Hamil istri saya. Bingung saya, Pak. Karena hamil itu, akhirnya saya datanglah ke BNR. Lihat-lihat rumah sambil nggak bawa uang. Karena saya ingin, sebetulnya bukan rumah di BNR yang saya ingin. Saya ingin lihat BNR itu kayak apa. Gitu dulu begitu. Tapi ada cadangan sedikit uang lah, gitu ya. Nah, sampailah di BNR, ketemu dengan marketing. Itu rumah gede, Pak.
bagus. Orang marketingnya menjanjikan, Ustadz jam 4 aja habis asar, nanti kita ketemu di rumah itu. Baik, ada tulisan dijual nomor dia. Saya dengan istri saya, asar udah selesai asar di masjid, kemudian saya duduk di situ, itu di garasi mobil Pak, sampai hujan besar, sampai maghrib, itu marketing gak datang-datang. Hari kedua saya janjian lagi. Hari itu janjiannya jam 9 pagi. Saya udah datang. Sampai zuhur marketingnya nggak datang juga. Alasannya motornya mogok. Akhirnya setelah itu saya keluar dari rumah itu. Ada seseorang yang sedang menggergaji besi di rumahnya besar. Saya tanya, Mas, ini rumah siapa Mas? Rumah bos saya Pak di Surabaya. Mau dijual nggak? Itu. Bapak mau beli? Enggak, saya ingin lihat-lihat ke dalam. Ini rumahnya bagus. Itu. Masuklah saya ke dalam Pak. Saat itu saya bilang, mana nomor telepon bosnya? Itu. Dikasih Pak. Saya telepon, marah-marah tuh orang. Dia bilang, kamu siapa? Saya Ustadz Dadang. Mau apa? Saya naksir rumah Bapak. Barangkali mau jual. Itu. Kenapa Pak Ustadz punya uang? Katanya. Iya Pak, saya tidak akan pernah jual. Ini rumah saya. Rumah pertama saya di Bogor. Enggak, saya nanya aja Pak. Kamu jangan menghina saya. Dia bilang, saya lagi nggak butuh duit. Gitu, ditelepon itu. Ah, kalau begitu saya bilang ke istri saya, udah mah, kalau udah waktunya dapat, insya Allah dapat. Sekarang pulang aja, kata istri saya. Ya udah Pak, jadi nggak jadi beli rumahnya. Bukan, pulang aja dulu. Gitu. Pulang lah Pak. Nggak inget apa-apa. Seminggu kemudian ada telepon masuk. Halo katanya, Ustadz ya? Iya. Kenapa Pak? Saya yang kemarin yang ditelepon Ustadz yang punya rumah. Ada apa Pak? Ustadz berkenan nggak? Ada apa? Bapak saya mau operasi, butuh uang 100 juta. Itu minggu ini. Kalau ada besok. Ah, maksudnya gimana Pak? Iya, saya butuh uang. Nah, uang itu 100 juta kasih ke saya. Nanti Ustadz udah mulai bersih-bersih aja di rumah itu. Katanya gitu. Saya nggak mikir apa-apa Pak. Karena saya ada uang, saya minta rekening, saya kirim uang itu ke rekening. Besoknya saya bersih-bersih. Orang yang gergaji itu namanya Pak Tono, dia bilang, Pak Ustadz, jadi dibeli rumah, insya Allah baru DP. Orangnya udah kenal, belum. Subhanallah itu ya, sampai rumah itu jadi Pak. Subhanallah, sampai sekarang saya belum pernah ketemu orangnya. Dan rumahnya udah saya beli lunas. Orangnya sampai sekarang belum pernah ketemu wajahnya. Benar. Orang Surabaya itu. Namanya Pak Imam Supardi. Namanya. Saya belum pernah sampai sekarang bertemu. Jadi notaris di bank. Ya, bank bayar ke dia, saya bayar ke bank. Karena waktu itu nyicil pakai syariah. Ternyata, karena kalau udah waktunya harus jadi tuh rumah, ya apapun Allah jadikan jalan. Maka Bapak, wajahadu pinalanah dia nahum subulana. Kalau kita sudah diberikan takdir oleh Allah, maka bersungguh-sungguhlah. Ya, kayak kita takdirnya nih, masjid ini dibangun. Kenapa rumah kita dekat masjid? Ini takdir terbaik. Bersungguh-sungguhlah memakmurkan. Ya, karena siapa lagi? Nah, rumah saya di BNR itu gitu Pak kejadiannya. Kejadiannya begitu. Pesantren dulu saya dikasih rumah gede Pak, 3 lantai, diisi santri 70 orang. Itu wakaf. Seorang ayah datang, bapak-bapak udah sepuh, pokoknya wakaf, tanda tangan semua. Hanya anak-anaknya nggak tanda tangan. Dia bilang ini bukan warisan Ustadz, ini hak saya, punya hak dong saya memberikan kepada siapapun. Ya udah tanda tangan, warmaking notaris, tanda tangan, hak guna pakai seumur hidup. Nah itu pesalahnya, salah saya. Meninggallah bapaknya, ya. Meninggal bapaknya, anaknya datang, diusir kita tengah malam Pak, santri disuruh keluar dari rumah itu. Bayangin tengah malam, saya bilang besok aja Pak, nggak bisa. Ini ada keluarga saya dari luar kota mau masuk ke sini, nggak ada tempat tinggal. Jadi kalian keluar aja. Ya Allah, itu Pak, kalau bukan takdir kita pakai di situ, kita keluar jalan kaki itu Pak, tengah malam, anak-anak itu. Dapatlah kebun. Ada satu kebun kosong, saya izin ke RT RW setempat,
Asalnya masuk musola dulu, musola di musola. Pagi-paginya, ini ada kebun kosong, itu kan? Kata Pak RT, yuk kita bangun aja di sini, dibuatkan tenda, supaya kelihatan pindah. Itu tidak tahu kalau takdirnya pesantren itu di situ. Pagi-pagi hari Minggu waktu itu, ada seorang bapak-bapak seumuran bapak lah, ya 40-an lah. Dia datang ke situ, dia manggil tukang kebunnya, Mang, itu siapa bikin tenda di kebun saya? Dia bilang gitu. Nggak tahu Pak, katanya. Datanglah ke kami. Kalian siapa ini? Kami ini begini-begini. Oh, kaget dia. Jadi kebutuhannya berapa luas katanya tanahnya. Dia bilang gitu. Kami butuh tempat tinggal aja buat santri. Saya bilang gitu aja. Nggak butuh luas-luas. Karena kemarin dikasih wakaf diambil lagi. Apa beliau bilang? Sudah, kalau begitu kita bangunkan aja ya masjid di tempat ini. Silahkan manfaatkan. Bukan hanya 300 meter yang ini, saya kasih 5.000 meter. Dan sekarang sudah 4,2 hektar. Ya, wakaf itu tanahnya. Jadi ada, kalau jalannya harus di situ, ada ikhtiarnya, diusir sana, diusir sini, Allah kasih rezeki. Dulu saya di Mina, Ciberem, ya, tanahnya 2 hektar, dibangun, udah jadi, diambil lagi sama yang punya, ya. Dia bilang, yang punya saya, oh ya udah, mangga. Padahal punya Allah, ya. Tapi dah begitulah. Nah ini juga mudah-mudahan Bapak meninggal nanti nggak diambil lagi ini tanahnya, ya, masjidnya. Maka diisi masjidnya. Kalau nggak diisi nanti ada yang ngaku, ya, diisilah. Anak cucu kita ajaklah ke sini, insya Allah. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi itulah hal yang harus kita pahami dalam meraih rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita punya kekuatan takdir, maka saya simpulkan aja, ya. Takdir yang pasti itu ada 4. 1, nikmat. Nikmat itu betulkan dengan rasa syukur. Itu pasti muncul pada kita nikmat. Yang kedua, bala. Bala ini pun takdir yang pasti datang. Ya, bentuknya apa saja. Ya, bisa jadi terpleset, ya. Apapun, ya. Kemudian sempurnakan bala itu dengan rasa sabar. Kalau sakit gigi sabar atau syukur? Sabar, ya. Kalau nyut-nyut, syukur kalau ke dokter. Alhamdulillah ya Allah, dokter gigi punya rezeki gara-gara saya sakit gigi. Itu ya. Ya begitu sampai dokter sabar juga. Kenapa? Kalau ada tulisan maaf dokter tidak praktek karena lagi sakit gigi. Ya, dokter gigi juga punya gigi, ya gitu ya. Nah, begitu diperiksa sama dokter, dok, sakit dok, sabar Pak, bersyukurlah Pak. Oh bersyukur dok, saya sudah hitung gigi Bapak 38, yang sakit hanya 1, maka bersyukur Pak, Allah tidak kasih sakit 38 gigi, ya enggak? Maka kalau kita diberi ujian, musibah oleh Allah, bentuknya apapun, ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Kalau misalnya kita sakit sekarang, ingat kita sehatnya berapa puluh tahun, supaya kita bersyukur, ya, betul nggak? Kalau ingat sakitnya, pasti kita uring-uringan mengeluh. Coba kalau ingat sakitnya, mengeluh terus. Aduh, gigi ini ya Allah, kenapa begini? Padahal sehatnya gigi itu puluhan tahun. Kita hidup misalnya 50 tahun, sehari sakit gigi, serasa 50 tahun itu sakit. Padahal enggak, yang sakit hanya sehari, 49 tahun, 12 bulan, itu 29 harinya yang sehat, nggak pernah kita pikirkan. Artinya apa? Supaya kita banyak bersyukur dan bersabar ketika diuji oleh Allah. Kemudian yang ketiga, taat. Taat itu sikapi dengan banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa kita sholat? Karena ingat Allah kasih nikmat nih, sehat. Kalau udah sakit nggak bisa sholat, itu ya. Kenapa kita datang ke masjid jalan kaki? Karena Allah masih kasih sehat kepada kaki saya. Maka itu syukur, ya, atas nikmat itu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampunkan dosanya oleh Allah? Kenapa engkau tahajud sampai bengkak kaki? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, apakah tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya?
Tuh subhanallah, Nabi udah dihapus dosa masih bengkak dalam tahajud karena ingin disebut bersyukur kepada Allah. Kita ya alhamdulillah. Yang keempat, maksiat sikapi dengan banyak bertobat. Ya, maka ada ungkapan bagus nih, ya. Jika kita tidak mampu berlomba dengan para ulama dalam beribadah taat kepada Allah, maka berlombalah dengan ahli maksiat yang setiap waktu bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bisa mengejar nih, ya orang-orang soleh yang ibadahnya luar biasa, ya kita mah baru duduk saja, alhamdulillah, ya duduk, bunyi, ya. Kalau ulama orang-orang soleh kan tidak. Nah, kalau kita tidak sanggup mengejar ibadah mereka, maka saingilah tuh para pendosa yang setiap waktu bertobat kepada Allah. Artinya kita bertobat, ya menyaingi mereka yang bertobat kepada Allah. Nah, itu saja. Kalau misalnya kita tidak sanggup menyaingi ibadah para ulama, saingilah tuh para pendosa yang bertobat tiap waktu kepada Allah. Itu saja Bapak dan hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah takdir terbaik yang bisa kita sikapi dengan rasa syukur sehingga kita bisa mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bab berikutnya jika masih dipertemukan, kita akan membahas tentang takdir, ya. Takdir yang tadi ada tambahannya, nanti takdir yang baik, takdir dan sebagainya. Nah, kita harus bahas untuk apa? Ya kita terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini insya Allah 2114 kurang lebih pasal, ya. Yang kita uraikan bisa sampai 114 aja sesuai dengan jumlah surat dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ketemunya jarang-jarang, ya sampai 14 juga nggak apa-apa. Ya, yang jelas ada 14-nya di ujung. Ternyata 14 juga ketemunya jarang, 4 aja insya Allah, ya. 4 juga jarang, berarti nggak usah kesini lagi, begitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf atas kalau ada yang kurang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.